Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali kehidupan dan kegiatan kita hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu singkapkan dalam kehidupan kami. Mendasari segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan sikap kita dalam menghadapi berbagai ujian hidup, karena tentu kita semua pernah dan mungkin sementara mengalaminya. Yakobus mengingatkan kita bahwa ujian dan pencobaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi kesempatan untuk menguatkan iman kita. Di tengah kesulitan, kita seringkali merasa tertekan dan mungkin mempertanyakan keberadaan Tuhan atau tujuan dari pencobaan tersebut. Namun, Yakobus mengajarkan kita untuk bersuka cita dalam segala sesuatu, karena melalui ujian tersebut, iman kita diuji dan dibentuk serta diperkuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat 5 menegaskan, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan kemarahan. Dalam menghadapi tantangan, kita dipanggil untuk mencari hikmat dari Tuhan. Allah yang murah hati akan memberi petunjuk dan kekuatan jika kita datang kepadanya dengan iman yang teguh. Namun, Yakobus juga memperingatkan kita agar jangan menjadi orang yang bimbang atau tidak konsisten dalam iman kita. Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Kita harus berpegang
pada keyakinan kita, dan tetap fokus pada Tuhan meski kita menghadapi badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, jangan biarkan diri kita tertinggal dalam proses pembentukan iman ini. Setiap ujian adalah kesempatan untuk berkembang dan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan mengandalkan hikmat-Nya dan tetap teguh dalam iman, kita akan semakin matang dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Marilah kita selalu berdoa agar kita tidak hanya sekedar menghadapi ujian, tetapi juga melewatinya dengan iman yang kuat dan penuh pengharapan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan menginspirasi perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Patut dan selayaknya kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terlebih kami bersyukur jikalau kami masih boleh menikmati anugerah-Mu untuk dimungkinkan mendengar suara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaannya masing-masing, dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolong dalam segala keterbatasan kami, semoga kami selalu kokoh dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap tugas dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu membawa hasil yang baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan dengan keyakinan, Tuhan akan menguatkan kami untuk melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dan dikaruniai kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan dalam menjalani masa tua. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan di daerah kami, seperti pameran pendidikan dan festival seni daerah yang sementara berlangsung, dan beberapa kegiatan lainnya dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa kami dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanah Toraja. Sekiranya setiap hal yang dilakukan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai dan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.